Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi kita hari ini di materi bahasa Indonesia di tema yang sama, tema 6. Masih di tema 6 kita hari ini, menuju masyarakat sejahtera, subtema membangun masyarakat sejahtera. Hari ini materi kita menentukan kalimat utama dan dalam teks non-fiksi. Kompetensi yang disajikan masih menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang tepat pada teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Pada teks non-fiksi, setiap paragraf memiliki kalimat utama. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Itu cara yang pertama. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Oke. Nah, kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, di akhir paragraf, di pertengahan paragraf, atau muncul bersamaan pada akhir paragraf. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca seluruh isi teks. Oke, bacalah teks non-fiksi berikut ini. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang, seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Oke, ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi. Satu paragraf. Kita lihat. Nah, kemudian kalimat utama pada teks non-fiksi di atas adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oke. Kenapa? Karena kalimat utama berada di awal kalimat. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian ini kalimat utamanya. Kenapa kalimat utamanya? Karena pada kalimat-kalimat selanjutnya ini menjelaskan tentang hukum. Coba kita baca. Hak ini dapat diperoleh warga dengan negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum. Masih berbicara tentang hukum, perlindungan hukum. Kemudian perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual. Masih tentang perlindungan hukum. Jadi teks ini adalah gagasan utama pada teks ini adalah, atau kalimat utamanya adalah, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Karena kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan tentang perlindungan hukum. Oke, paham ya? Oke. Nah,
Menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Setiap teks terdapat paragraf-paragraf yang mengandung gagasan utama. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Ketika kita sudah mengetahui gagasan utama atau pokok pikiran pada paragraf-paragraf tersebut, maka kita tidak lagi perlu atau kita dapat memperkirakan dengan pasti apa isi teks tersebut. Nah, sekarang coba baca teks non-fiksi berikut ini. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya. Nah, coba baca baik-baik. Oke, setelah dibaca, ternyata gagasan pada teks non-fiksi di atas adalah pengertian tari kreasi. Kenapa? Oke, kita balik lagi. Kenapa pengertian tari kreasi? Lihat, Indonesia kaya akan budaya, diantaranya tari. Oke, semuanya teks ini berbicara tentang tarian. Tapi, lihat, tari kreasi adalah, ingat, tidak selalu di kalimat utamanya tidak selalu di awal paragraf, tapi bisa di tengah. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari tari-tari tradisional. Nah, teks ini berbicara tentang pengertian tari kreasi. Oke? Nah, sekarang silahkan perhatikan dan baca teks non-fiksi berikut ini. Oke, silakan kalian baca teks non-fiksinya. Nah, setelah kalian baca, tugas hari ini adalah menemukan kalimat utama, gagasan utama, dan gagasan utama teks non-fiksi. Ada kalimat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak dan kewajiban merupakan pelaksana tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan kewajibannya dilakukan lebih dahulu daripada haknya. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah contohnya ya. Paragraf pertama itu semua warga negara memiliki hak. Gagasan utamanya, hak warga negara Indonesia dilaksanakan dengan cara seimbang. Kalimat utama itu adalah kalimat utamanya, kita copy paste benar kalimatnya dalam paragraf. Sedangkan gagasan utama itu gagasan tentang apa teks itu. Teks itu bercerita tentang apa. Formatnya boleh dibikin tabel seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, atau boleh seperti ini. Yang mana yang menurut kalian mudah? Gampang untuk dikerjakan. Karena ini menulis, nanti kalian boleh ditulis di buku dulu, kemudian nanti diketik WA biar gampang Bapak bacanya ya. Thank you. Terima kasih. Ingat pesan Ibu.
memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, hatur nuhun. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.